Halo. Nama saya Vika Ardila, NPM 2010. Nama saya Yulita Malisi Barani, NPM 201178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Bardani dari kelompok 6, NPM 201070. Nama saya Winda Andari, NPM 201173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahnya. Dari kalimat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya. Rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun secara garis besar tujuan otonomi daerah adalah untuk meratakan pembangunan di setiap daerah, baik dalam bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, serta otonomi daerah. Peran otonomi daerah diharapkan mampu membuat masyarakat mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Adanya otonomi daerah dapat membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya. Adapun macam-macam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Aturan kebijakan pemerintah. 2. Penentuan upah minimum rasional atau UMR. 4. Penggunaan APD. Dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu tentang permasalahan di dalam otonomi daerah. Ada beberapa permasalahan di dalam otonomi daerah. Yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Kemudian yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima yaitu adanya korupsi daerah. Kemudian yang keenam, adanya potensi muncul konflik di antara daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengolahan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul intrinsic maksimisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, baik itu rutin maupun pembangunan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan makalah dari teman saya, yaitu korupsi di daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dari pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Berikut ini beberapa modus korupsi di Indonesia di daerah. Yang pertama, korupsi pengadaan barang. Kedua, penghapusan barang, investasi, dan aset negara atau tanah. Ketiga, pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, dan pengurusan pensiun dan lain-lain. Keempat, pemotongan uang bantuan sosial atau subsidi.
atau sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan lain-lain. Kelima, bantuan fiktif. Keenam, penyelewengan dana proyek. Ketujuh, proyek fiktif fisik. Kelapan, manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, dan retribusi dan iuran. Tentang penyelesaian permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak cara agar sebuah masalah dapat diselesaikan, antara lain yaitu yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Keempat, melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Keenam yaitu meningkatkan kontrol terhadap pembangunan daerah dengan memilih Mendagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah.